ngomong aja. Ya kami pengacaramu. Ya. Waduh. Pihak polisi udah turun ke sini. Siapa yang mukul? Gila, anjing gua aja nggak di rantai loh. Mas Alek. Ya. Pucet anjir. Jelas ya. Oh, bukan kau. Nah, tanyakan aja, Bang Marco. Diperas 50 juta apa jangan-jangan omset perusahaan dari situ ya? Jadi beres 50 juta ke karyawan, 50 juta ke karyawan gitu. Iya jadi tiap karyawan tuh mungkin dulu pernah diginiin juga kali. Sengaja taruh 50.000 situ, antar dia ngambil baru gue minta 50 juta. Kalau nggak dapet kerangkeng. Halo hari ini kita mau react apa yang terjadi di Indonesia di minggu ini. Cengket. Langsung aja episode pertama. Kita lihat ada apa. Apa nih, kita tonton apa ini? Jambret. Oh iya? Oh, polisi. 110 polisi. Assalamualaikum, selamat siang dengan Polisi layanan beneran 110 Polres Pandeglang. Dengan Ibtu Hari Susanto, ada yang bisa dibantu? Halo Pak, selamat siang Pak. Pak, mohon maaf izin melaporkan, saya kena jambret Pak. Di mana Bu posisinya Bu? Di Kebon Cau Pak. Jalan Kebon Cau. Mohon maaf, nanti anggota kita merapat ke sana, nomor kontaknya nanti saya kasih ke anggota yang ke sana Bu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Dia sendiri Izin, datang. Komandan. Masuk. Tadi ada telepon masuk dari layanan 110 Polres Pandeglang. Ada Gue lagi nungguin nih. penjamretan di daerah Kebon Cau dekat Alfamart, Komandan. Kepada seluruh pihak fungsi, laksanakan keberangkatan ke TKP penjamretan di daerah Kebon Cau. Segera laksanakan keberangkatan secepatnya dan gunakan tindakan tegas rukun apabila diperlukan. Terima kasih. Baik, 86 Pamapta diterima dengan pasiaga. Perintah dilaksanakan untuk pengejaran jamret di daerah Kebon Cau. 86. Gongnya apa nih? Woi, berhenti kamu. Mungkin. Apa? Yuri Anggal. Tiap. Kok gini sih? Dri kamu. Terus balik. Kok gini sih Pak? Turun. Bikin filmnya. Turun. Tasnya bawa. Mbak, ini bukan tasnya. Iya Pak, Mbaknya benar udah di ini. sini. Kasih ya Pak. Ya, pelaku sudah Teleport. diamankan. Mbak silakan hati-hati di jalan. Lain kali lebih berhati-hati ya. Iya siap Pak. Saya Baik. izin pamit. Kalau terjadi apa-apa lagi silakan hubungi 110. Oke. Itu backlight ya? Terima kasih Mbak. Pak. Alhamdulillah tasnya udah kembali lagi. Untung ada Pak polisi. Ada polisi. Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang mengalami gangguan Kamtibmas atau tindakan kejahatan lainnya agar Jangan gangguan, menghubungi biarin. nomor darurat 110. Harus respect lah ini. Dirgahayu Polri ke-80. Jaya. Ya. Yang pertama, gue turut senang tasnya udah balik. Ya, amin. Gue juga. Yang kedua, kalau misalkan itu terjadi ya, kalau misalkan itu terjadi di Cikunir, telepon. Itu izin Pak, malingnya udah nyampe Cipanas. Maaf banget kalau misalkan sampai selama itu gitu loh. Maksudnya ya jujur sih ini himbauannya bagus sebenarnya. Iya. Gue nggak tahu tujuan videonya tuh maksudnya mau ngeliatin apa nih? Mau ngeliatin polisi itu kalau prosedurnya masih pakai butuh kuteks tadi yang apa buku gede gitu masuk ke laporan Pak ini Pak tadi ada ini terus naik Nmax berdua nangkep yang nggak tahu sebenarnya tahu dari mana itu maling anjir. Iya, bener. Langsung diangkut. Betul. Ya gue nggak tahu ini kontennya ini memperlihatkan apa. Maksudnya memperlihatkan kalau polisi bisa ditelepon, oke. Itu doang yang bisa gue tangkap. Tapi yang lainnya Itu memperlihatkan kemaluan. Maksudnya malu gitu maksudnya dengan udah bilang aja memperlihatkan konten. Hah? Kalau mau bilang memperlihatkan kemaluan. Anjing. Nomornya sih cepet diakses ya 110 pencet kan tet beres telepon setengah jam. Coba kita lihat komennya. Keburu diangkat sabar. keburu diangkat sabar. Sabar apa sih? Kok gue nggak tahu ya sabar apa sih? Jadi ada hero di Mobile Legend. Oh, Mobile Ya kan? Legend. Dia tuh skill ultimate itu lu tau gak? Nusuk ke depan terus diangkat anjing. Oh gitu. Nyiduk gitu. Nyiduk. Oh. Keburu diangkat sabar anjing. Polisi kayak gini cuma di konten. Enggak lah. Enggak lah. Nah, emang ya nggak di konten gimana? Emang Jangan-jangan emang begini polisi anjir? apanya?
Itu kan dia mau memperlihatkan rutinitasnya kan? Oh, Iya, emang kesehariannya begitu. iya kan? emang begitu. Cuma biasanya nggak Enggak, senyum aja ini di tuh nggak lapangan. konten ya. Yang konten itu penangkapannya. Kontennya penangkapannya. Iya. Ya, emang keseharian polisi kan begitu, cuma beda di Iya. lapangan kurang senyum aja. Dan itu juga emang bisa ya kalau ada kejamretan tuh nelpon 110 orangnya apa polisinya datang gitu. Bukannya harus bikin surat kehilangan gitu-gitu kan? Waduh. Iya kan harusnya. Betul. Tapi makasih loh edukasinya. Iya. Coba lihat siapa tuh komen. Keren. MG Bapak ganteng. Coba lihat keren abis nih. Gua pengen lihat dulu ya view Ya. all. Pelayanan Lainnya emang best kak. Hah? Siap. Itu di sinetron bukan di dunia nyata, di konten doang apa? Ini beneran orang nih anjing lu. Bener, orang ting lo mau nyangka dia buzzer. Gak ada buzzer di dunia ini. Saya suka lihat iklan. Saya suka lihat iklan polisi. Coba dong iklan ini lewat di kakaknya. Ini siapa sih? Oh, anjir nih pemilik akunnya. Ini Ah, udah selalu bionya bisa apa? Captionnya bisa dilihat lebih nggak? Endorse. endorse. Lu boleh. Agak. Apa sih? Itu tasnya kayaknya tas endorsean. Nah, next. Apa nih? Gila, gara-gara curi 50.000, 3 karyawan dipasung di rantai bak binatang 21 hari. Gara-gara curi Diperas 50 juta. 50 juta. 50.000. Itu bikin caption gimana sih? Di rantai bak binatang 21 hari baru lahir. Ini bagaimana? Sapi baru lahir 21 hari. Selama kayak gitu. Dia mau sebagai apa? Siapa kau? Siapa? Dia mau sebagai apa? Kamu membela hal yang salah, tahu nggak? Tidak manusiawi. Ini manusiawi kah? Manusiawi seperti ini. Tidak pernah lagi dilakukan seperti itu. Oh enggak, kalau dirimu punya kompeten, oke. Dibenarkan nggak perbuatan seperti ini? Dibenarkan nggak? Seperti yang saya, dibenarkan. Dibenarkan perbuatan seperti ini? Enggak, dibenarkan tidak pertanyaan jawabnya. Saya kuasa hukum. Ya. Kita kuasa hukum semua. Ini, kalian memeras orang tidak mampu, orang kerja di sini berarti orang tidak mampu. Dari kampung, dari Jawa Tengah sana, kalian perlakukan macam binatang di situ dipasung. Kau ngomong aja, ya kami pengacaramu, ya. Waduh. Pihak polisi udah turun ke sini. Siapa yang Gila, mukulmu? anjing gua aja nggak di rantai loh. Mas Alek. Ya. Pucet anjir. Jelas ya. Oh, bukan kau. Nah, tanyakan aja, Bang Martin. Jadi melibatkan yang lain, suruh ngantar. Mereka ini tidak tahu dua orang ini. Akan tetapi kerugian total semuanya dibebankan kepada ini kurir dia. Dia nggak tahu. Dia pernah dikasih kurang lebih 1 juta ya. Ya, setiap hari sekali ngantar itu Nah, sekali ngantar hanya kasih 50.000 dan 100.000. Sakit, Tapi sakit. pihak perusahaan ini memperlakukan tidak manusiawi, ya. Ya, gue punya anjing tapi gue nggak pernah ngerantai anjing gue. Berarti Karena anjing lu nggak pernah nyolong duit 50.000 ting. Terus Tapi kalau ada yang nyolong gocek mau lu gituin. ya sih ini orang Gila nih orang nih. anjing gue pernah ngerusakin barang yang lebih harganya dari 50.000. Nggak lu rantai tuh. Ya nggak gue rantai. Ini keterlaluan nih. Perusahaan namanya apa sih? Nggak tahu. Gue pengen tahu nama perusahaannya. Terus siapa ownernya? Kenapa? Terus kasusnya kan kayaknya nggak ke up lagi deh kasusnya ya. Habis itu gimana sih ini orang-orang nih? Cewek ini terus tadi bapak itu diapain? Kayaknya tenggelam gitu aja nih. Apa masih dalam proses penyidikan nih? Diperas 50 juta apa jangan-jangan omset perusahaan dari situ ya? Jadi meres 50 juta ke karyawan, 50 juta ke karyawan gitu. Iya jadi tiap karyawan tuh mungkin dulu pernah diginin juga kali. Sengaja taruh 50.000 situ, antar dia ngambil baru gue minta 50 juta. Kalau nggak dapet kerangkeng. Keranjeng. Gitu caranya. Sadis. Coba lihat komen-komennya. Sudah melampaui batas. Memang. Polisi cinta damai, bosnya tinggal store aja. Tadi barusan polisi nggak cinta damai yang kita itu nangkep paling bos. Jambret lebih tepatnya. Pasung lagi bos, perusahaannya biar impas. Oh iya benar. Ya, ini mau bisa. sakit yang lakuin. Lo tau artinya longor nggak? Lolo. Longor tuh apa ya? Bahasa Bukan mana? longor. Bahasa mana longor? Tau nggak? Medan nggak sih? Nggak tahu. Gue di Bali ngomong juga longor. Oh, lu ngomong longor juga? Cina kalau baik banget, tapi kalau jahat serem banget. Nah ini gue nggak Kita usah nggak paham nih nih. ngapain ngomong-ngomong gitu loh. Nggak usah bawa boras. Yuk. Perlu dicek tuh dulu pernah ngelakuin gitu lagi nggak? Jangan-jangan omset perusahaan dari meres-meres gitu lagi. Dul. Terjadi. Dugaan ya. Ini masih dugaan lo ya, bukan gue menuduh. Kacau nih emang nih yang Ini jelek. ada bagus nih. Taruh di Tuan clipping. Malik yang lebih butuh uangnya ternyata dianya pakai minta tebusan 50 juta segala. Itu maksudnya. Emang berarti Benar perusahaan sekali. lebih BU. Suka banget gue nih sama dia nih. Bahlil semprot anggota DPR pakai mobil mewah tapi minta BBM subsidi. Siap. Masa pakai mobil BMW?
pakai Mercy, mau minyaknya disubsidi. Halo, yang masuk akal aja lah. Kayak Pak Misbakun, kamu pakai minyak subsidi, gaji DPR kan tinggi bro. Jangan Pak Misbakun pakai mobilnya Mercy, nongkrongnya di mall, di kafe bagus, minta minyaknya subsidi. Macam mana? Malu dikit lah. Minyak ini subsidi kepada saudara-saudara kita memang yang berhak untuk disubsidi. Kalau Pak Misbakun mau disubsidi, jangan pakai mobil Mercy Pak Misbakun. Pakai Avanza Pak Misbakun, makan di warteg. Nanti saya kasih Bapak subsidi. Jangan Bapak. Pak Misbakun pakai jasnya Gagak, makannya di hotel Grand Hyatt, mobilnya BMW, minta BBM-nya disubsidi. Ya Allah, ini sudah bagaimana bos? Itu Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tadi itu ada yang minta pejabat lain, ada yang minta itu BBM subsidi, gimana konteksnya? Kayaknya iya, ada yang minta disubsidi, cuma mobilnya kan pada pakai mobil mewah kan. Tapi dengan tindakan dia kayak gini, di sini nih menurut gua Balil sih 1-0 sih. 1-0 sih ini. Keren. Ganteng emang. Kacau lah, kacau. Ganteng kali. Ganda. Next. Dugaan aksi intoleransi di Depok, keluarga berduka disebut dilarang menggelar misa penghiburan di rumah. Sama siapa coba tebak? Apa tuh? Depok, Jawa Barat, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Saat ini suasana di rumah duka Bapak Sihotang. Semua warga Katolik datang untuk mau menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, melarang supaya tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Jadi romohnya sudah datang tetapi tidak bisa misa karena Pak RT-nya melarang. Ini di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Serong. Tadi RT-nya ya juga ya? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti ya Depok ini dah. Lu pada tahu nggak sih kepanjangan dari Depok tuh apa? Oh ini tuh. Kristen apa? Iya ada Kristen itu. Tapi ternyata di sana yang paling intoleran loh. Maksudnya kenapa sih? Cuman emang ganggu banget ya. Kita juga kalau misalkan ada yang nino bawa jenazah kita minggir kok. Gue juga nggak paham kenapa Depok tuh serebel itu ya. Maksudnya apa-apa Depok. Bahkan hal-hal yang menurut kita nih jijik banget ya. Ada terjadi di Depok juga. Masih loh, maksudnya masih aja ada yang kayak gini-gini, gue nggak ngerti dah. Depok nih red zone-nya madol coy. Pokoknya apapun yang aneh menurutku di sana. Madolnya gimana? Madol kacau di sana. Agamis nggak mereka? Iya. Ini apa? Menurut mereka agamis. Apartemen apa tuh? Margonda City. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Margonda City tuh kalau di Bekasi ini bro, Mutiara. Oh, kayak gitu-gitu. Kacau. Aduh, itu bubarin tuh. Ginian dibubarin. Aduh, orang berduka lagi ibadah. Kayaknya anti bener dah. Sering banget anjir. Oke. Kita baca komen ya. Baca komen. Apakah banyak yang berpendapat sama kita? Jadi Mulyadi. Sebelum ke RT-nya lihat nih Pak. Agama nggak cuma pelajaran dari SD padahal udah ada. Oke. Gue nggak tahu yang bubarin tuh dari agama mana ya. Gue tadi nggak mau baca. Lanjut apa nih? Pak RT yang melarang semoga bisa sadar dan mohon dibantu kasih teguran. Amin. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya begitu loh Pak. Orang lagi berduka aja direspon. Orang lagi berduka aja direspon. Keluarganya makin berduka dengan sikap RT-nya. Jangan pura-pura kalau dekat rumah kamu juga ikut-ikut gitu. Wow. Wih. Tiba-tiba ngejudge ya satu sama lain. Tetanggaku dan akur aja. Jangan suka berprasangka buruk kalau nggak kenal. Ya lu berdebat udah. Pasti anak buah. Anak buah ini. Wah. Gimana nih Depok? Masih aja intoleran, payah banget. Coba spill Pak RT-nya yang ganteng, pengen kenal dan ngajak jajan mie ayam. Kali-kali unfilter ini dong, kalau ada yang kayak gini-gini interview warga sana dong, berani nggak? Gas. Cuma nanya kan kenapa kemarin gini-gini gitu doang. Gas sih gue sih. Hah? Seru nih. Ini masih baru nggak nih?
Ini Tanya, coba yuk. 2 D3 yang lalu ya. Gue juga penasaran alasannya tuh apa sih sebenarnya. Siapa tahu ini. Kayaknya kalau misalkan kalau kita udah hari kejadian udah lewat terus udah termasuk udah viral juga. Kayaknya orang-orang pada nggak ada yang ngaku dah. Main aman. Iya nggak sih? Mereka main Kayak- aman. Ya udah kalau enggak tanyain aja kronologi kejadian di sana gimana. Kalau misalkan ada mukanya mungkin gitu. Ini bapak yang di sini. Iya ini bapak nih. Saya mau tahu Pak. Oke lah next. Apa ini? Aneh, hakim buru-buru pergi usai vonis Nadiem. Pengacara curiga. Loh ada apa Pak? Kok takut? Nah ini nih. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Yang mulia, ini pengacaranya si Nadiem tuh OCK Legis bukan sih? Ya gimana ya? Gue mau komentar apa ya? Tapi gue ngeliat kan pas pengadilan ini, persidangan ini, banyak tuh yang datang kan influencer kan, salah satunya yang gue lihat itu si Andovi ya. Andovi kan datang dan banyak yang kecewa dengan hasilnya. Kalau perut lu kenapa sih? Terus kalau apa? Kalau apa? bad mood. Kalau menurut kalian gimana? Hasil keputusannya? Iya, dari hasil keputusan. Kalau gua, ini kan setahu gua Nadiem kan masih bisa banding kalau nggak salah ya. Harusnya Ya. sih harusnya masih bisa lah. Ya buktiin aja kalau misalkan memang nggak bersalah gitu. Ya nggak apa-apa sih, dukung aja sih. Tapi gua karena nggak ngerti banget hukum. Terus persoalannya kan menurut gua lumayan rumit ya. Kayak yang kita tahu ada niat jahat nggak, mens reanya ada nggak gitu-gitu. Yang ngerti itu kan pakar-pakar hukum gitu. Ya gua sebagai apa namanya? Bukan bidang profesional kita lah. Penonton. Penonton. Ya gue berdoa yang terbaik aja lah. Kalau misalkan memang Nadiem salah ya harus dihukum. Kalau Nadiem nggak bersalah ya jangan dihukum. Tapi kita juga harus ngucapin makasih juga sih sama Pak Nadiem karena banyak banget orang-orang yang tadinya nganggur atau butuh kerjaan jadi gampang nyari kerja adanya Gojek. Thank you Pak Nadiem. Semoga lekas selesai masalahnya. Lo Pan. Kalau gua apa ya dilihatnya? Ini normatif aja sih. Normatifnya maksudnya ya gimana ya? Kalau bener kata lu sih salah ya dihukum. Kalau misalkan masalah ya buktikan gitu loh. Iya. Itu dong sih. Gue nggak mau pihak mana-mana juga. Cuman kalau ngelihat gestur si para hakim ini buru-buru cabut itu, ya itu banyak yang dipertanyakan juga sih. Karena mungkin sikapnya kan nggak harus begitu ya. Cuman kita harus nilai dari faktor A, B, C, D, E, F, G-nya juga. Jangan langsung ambil keputusan. Karena salah pikir lagi. Iya. Harusnya ya bener sih, tadi pengacaranya juga bingung loh, kok buru-buru. Iya. Kayak persidangan pada umumnya, kenapa gitu? Kenapa? Oke, coba kita lihat komentarnya. Andre Pratama 78. Kagak beres. Kenapa negara kita yang indah ini dirusak sama orang-orang dusun penguasa seperti ini? Kok dusun sih? Bukan. Orang-orang dengan ya keren lah Andre. Kok keren lalu Andre? Enggak setuju loh. Keren. Setuju gua. Gitu kok gaji dinaikkan 300%. Nah, ini. Semua hakim yang terlibat sebelum meninggal akan kena penyakit panjang dan susah untuk matinya. Ini siapa nih? Kok Cenayang sumpah? nih. Kok Anda sumpahin? Sumpah serapah itu nggak boleh, bro. Nah, kita inilah. Kita kata-katain aja juga udah sakit. Itu kayak Sakit yang mental atas, ya. kayak yang Sakit atas mental. lu baca Kemalasari 21 singkat padat cacat. Cacat yang mulianya. Singkat padat cacat anjir. Cacat yang mulianya. Kacau. Enak bener ngetik ya. Oke, next ya. Cacat. Wih. Anggota TNI ini berikan gambaran lewat konten parodi seperti apa koperasi desa nanti. Kita tengok. Siap. Ini beneran Selamat siang. Selamat siang. Kita ini beneran kayak gini. Minyak goreng ada? Ada. Ini kak minyak gorengnya. Berapa minyak gorengnya? 16.000. Pembayarannya bisa Kris? Bisa kak. Tanpa ada potongan 1.000. Boleh? Silakan. Sudah ya? Terima kasih kak sudah masuk. Terima kasih Mas. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa. Awal.
Orang masih kecil, cita-cita kamu jadi apa? Jadi TNI, jaga toko. Suruh jaga toko tiba-tiba. Gue juga bingung dah, kenapa sih koperasi desa ini harus militer? Tapi emang iya ya, wannabe pas kecil itu selalu pengen jadi tentara, jadi ini ya. Cuma pas gede ngeliat siang. Gimana ya jadi kayak... Tapi apa mungkin gara-gara setiap toko tuh banyak punglinya, makanya harus TNI yang jaga. Sebenarnya bukan soal TNI yang jaga sih, ini sebenarnya kan bukan TNI. Kenapa ada parodi gini kan? Kayak kita nih daftar jadi calon manajer yang kemarin kita interview di Gor. Itu yang lolos tuh, Sep. Itu harus latihan dasar militer dulu. Iya, Sarmil. Latihan dasar bukan militer. Oh, yang kemarin ada yang meninggal 5 orang itu ya? Ya, itu. Nah, itu mereka ikut latihan dasar militer meninggal. Nah, ini banyak parodi kayak gini, turut berduka juga ya untuk keluarga yang ditinggalkan tuh. Nah, itu yang banyak orang yang parodi ini nih, itu karena kayak ngerasa nggak masuk akal kenapa calon manajer toko koperasi desa gitu harus latihan dasar militer. Gue tahu pasti tujuannya leadership, kerja sama tim. Itu memang pasti dilatih kan sama militer. Cuma masalahnya kenapa latihannya megang senjata? Iya sih, nggak masuk akal sih. Itu nggak. Masalahnya di Indonesia peraturan juga kan belum membolehkan kepemilikan senjata api kan? Iya, gue juga bingung kenapa harus latihan megang senjata, kenapa harus latihan tiarap di parit tuh, di sawah apa di got-got gitulah pokoknya. Sedangkan nanti ketemunya kulkas. Iya, manajemen. Kenapa nggak diajarin cara manajemen tokonya kayak gimana, kayak gitu-gitu? Sedangkan orang kementerian yang pas awal-awal ada pelatihan militer itu nggak sampai kayak gitu. Nggak enak kali. Beda dong. Yang ditiarap-tiarap gitu kayaknya. Beda dong. Yang siap cuman AHY doang tuh gue lihat kayaknya. Iya. Nama Bahlil ganteng. Yang antri di belakangnya. Oh, di bawahnya. Siap. Gak usah malu ya. Waduh, berarti tiap mau belanja harus gitu ya? Apa nggak capek? Ya itu kita nggak tahu, makanya dilatihnya apa sih, Mbak? Biar nggak capek. Oke, next. Nah, ini suka banget gue ini. Kayak kenal. Gini nih gue nih. Nah, jadi pausnya begitu. Harusnya kemarin kita pilih Anies jadi presiden. Dibuat nyesel kan sekarang aku. Lihat nih. Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Gara-gara kamu sih. Emang kalau Anies jadi presidennya hidup kita bakal berubah? Ya iyalah, kita nggak bakal mikirin kebutuhan pokok, cicilan, biaya sekolah, tagihan listrik, uang bensin, biaya internet, pajak kendaraan. Emang bisa kayak gitu? Ya iyalah, kalau Pak Anies jadi presiden pasti mementingkan kepentingan rakyat. Ini soal keberpihakan. Tiket surga juga udah di tangan. Aduh, nyesel banget aku. Tapi mau siapapun presidennya, kita tetap harus memenuhi kebutuhan hidup. Ah udahlah, aku mau debat sama orang yang nggak sependapat. Apaan sih orang aku? Ah, buzzer lu. Wahai setan yang bersembunyi antara makna dan tak mempan diusir dengan rupiah. Lu tapi emang nggak milih Anies tuh? Enggak, makanya nyesel. Ya, gue nyesel kenapa gue nggak milih Anies, karena kan ada videonya dia bilang nyesel nggak milih saya gitu kan. Enggak, dia kan bilangnya pertama bukan gitu kan? Apa? Saya nggak nyesel ngikut pilpres. Oh iya, saya tanya balik. Nyesel nggak milih saya gitu kan? Ya. Nah, ya itu, ya sekarang pas gue nonton, oh iya ya, nyesel juga gue nggak milih Anies pas itu. Gitu. Impactnya apa sih, Ting, yang lu rasain setelah lu nggak milih dia? Nggak milih dia? Iya. Ya jadi penyesalan. Harusnya kan BBM bisa digratiskan atau di 0 rupiahkan. Listrik. Ya pasti lebih sejahtera kan hidup kita kan. Iya. Kalau Anies yang jadi presiden. Iya. Nggak ada tuh kasus-kasus intoleran, nggak ada. Tapi respect, bro. Tujuannya maksudnya gini loh. Kan sekarang Pilpres udah selesai. Nggak usah lah kalau misalkan mau jadi oposisi, mau kritik penguasa, pemerintah yang berkuasa gitu. Ya udah nggak usah bawa Pilpres lagi gitu loh. Kayaknya nggak move on nih. Gue juga bingung dah. Jangan dipecah belah terus gitu. Gagal move on. Coba kita lihat komen-komennya. Suara.com nyampil dikit video editan Minsu. Nah, lu tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Ini juga sesuai juga nih Suara.com nih. Kenapa? Endingnya tuh dipakai. Lu tau nggak sih yang backsoundnya? Gimana sih yang? Oh, teret. Iya kayak yang lucu-lucu gitu. Iya kayak gitu. Digituin anjir backsoundnya di endingnya. Parah lu Suara.com lu. Diledekin. Itu balasan sarkasnya dapat, Bang. Pendukungnya pasti senang. Gue yakin senang jujur. Atau siapa itu sarkas? Bukan sarkas itu. Ini marah beneran kan? Ini apa?
Permana. Anies adalah satu-satunya capres yang masih kampanye sampai sekarang. Kan bener kan? Itu maksud gua. Farhan. Laut. Ini sekarang gua kampanyein. Bye-bye lu depan rumah lu ntar banyak. Nah, kenapa aku jadi berharap Anies jadi presiden? Biar tahu dulu pendukungnya kayak mana hasilnya dia memimpin. Jadi seolah-olah negara ini dibuat main-main sama pendukung. Oke sumut namanya, oke sumut. Oke sumut. Masih kampanye sampai sekarang itu maksudnya. Oke lah, next lah. Semoga Pak Anies bisa memimpin tahun 2095. Negara? Indonesia tahun 2095. Buset. Blognews.id. Presiden Prabowo ingin kebut RUU perampasan aset. Mantap. Coba kita lihat. Tapi prosesnya, tapi prosesnya masih di DPR karena ini usul inisiatif parlemen, bukan dari pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat RI dorong RUU perampasan aset cepat rampung. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang presiden mau regulasi ini segera kelar. RUU ini nggak cuma atur mekanisme sita aset koruptor, DPR sorot juga pengelolaan aset sitaan biar nilainya nggak anjlok pas udah jadi milik negara. Mobil, properti, kebun, sampai tambang masuk cakupannya. Biar aset nggak rugi pas dilelang atau jual, DPR usulkan badan khusus yang kelola. Badan ini fokus urus aset hasil perampasan dari hulu ke hilir. Komitmen pemerintah, percepat pembahasan biar pemberantasan korupsi makin tajam. Mau insert yang lebih dalam. Ada call to action tuh. CTA tuh son. Sebenarnya bagus. Ini perampasan aset ini memang harus cepat disahkan. Kalau misalkan memang Presiden Prabowo bisa ingin kebut RUU perampasan aset dan DPR menyetujuinya atau DPR juga kebut gitu. Top. Keren. Keren. Di tengah dia lagi banyak soal pembulian di sosial media kan, presiden kita lihat komentar-komentarnya, apakah dengan berita ini masih banyak ada alasan-alasan pembulian? Nah, ini yang harusnya didemo biar DPR segera mengesahkan RUU tersebut. Betul banget. Prabowo itu lagu nyembuhin negara yang sakit itu tidak mudah. Lagi kali ya. Nih kalau gue yang baca nih kesana gue buzzer nih ya. Jadi ya udahlah, gue nggak mau baca terlalu banyak nih. Ada lagi anak abah lagi. Anak abah semakin iri dengkiannya. Lebih cepat. Lanjutkan Loro. Kenapa sepi? Oh ya, mereka kan pengennya berita negatif agar bisa menyudutkan Prabowo. Like-nya 666. Kalau bisa keren sih Pak. Dulu zaman Pak Jokowi macet di DPR karena ketua partai banyak yang nggak setuju. Ini kata Bambang Pacul. Bener. Sama Sewa bakal turun. Ini tadi kalau gue yang baca tuh kok kesannya kayak gue bakal dibully jadi buzzer ya. Apakah saya bakal turun berunjuk rasa? Tapi sejauh ini nggak ada komentar haters loh. Iya loh, tapi bagus lah. Bagus. Ya hatersnya ada tuh yang ngomong-ngomong anak abah itu. Nah ini apa nih? Oh my god, logo kemerdekaan Indonesia ke-81. 81 bos. Itu kok kayak ada T-nya itu. Apa korelasinya? BT, kalau kita bacanya itu BT itu bukan 81, BT. Bowo Tedika atau Boti? Kok sih itu? Boti kalau Boti dia atau kita nggak bisa habis ya. Adalah pokoknya kalau tarik tunai kantong kredit ke Infogestun aja deh. Dah. Ya. Buat ngiklan doang. Siapa sih? Siapa? Nurul Sakti. Apa maksudnya ya? Kayak apa sih maksudnya? Logo juga banyak kok bisa. Tuh, 81 apa BT apa Bowo Teddy. Biar apa ya? Penggiringan. Biar engaging. Nyari engagement gitu banget. Iya. Nyari buat ngiklan kalau mau gesture nih. Ya, koplak. Kita bikin kontennya si siapa Brandon itu. Yang kita SS dia, terus kita tanya ke orang, menurut ini Boti apa bukan? Oh, ini bikin. Boleh tuh. Padahal dia yang Boti ya. Anjir. Ini gue bingung dah. Maksudnya, lo tau nggak ini? Lo tau nggak ini tuh siapa yang bikin? Siapa ini? Ini tuh. Setahu gue mahasiswa. Ini logonya. Mahasiswa mana sih itu? Ini yang di Sayembara. Jadi. Oh iya Sayembara ini. Ini. Iya, jadi masyarakat juga. Di voting. Nah pemenangnya dia yang ini. Nah gue nggak tahu kenapa desain dari masyarakat diledek-ledek kayak gini gitu loh. Menurut gue fine-fine aja sih logonya. Emang kenapa harus kayak gimana logonya gitu? Kalaupun misalkan ya contoh logonya 81-nya kayak gimana? Bisa nggak dikritik?
Ada nggak celahnya untuk dikritik kalau logonya bukan ini? Pasti ada. Banyak. Iya, pasti dicari lah. Iyalah, gampang nyari-nyari kesalahan tuh gampang. Yang susah nahan mulut. Sama pembuktian. Bisa nggak lu bikin logo? Ntar dibilang ngeritik tuh nggak harus bisa gitu kan. Tapi kalau menurut gue ini bukan kritik. Ini kritik tak berdasar, cocokologi lah. Iyalah, masa BT Teddy, BT Bluetooth bisa, kenapa harus di situ? Iya, kenapa harus di situ gitu. Coba kita lihat komennya, banyak yang tipu nggak? Om Roy yang baik, semoga dapat dipahami dengan hati yang tenang. Kebetulan logo tersebut disayembarakan untuk masyarakat umum dan dipilih melalui polling umum terbuka dan alhamdulillah logo tersebut dimenangkan oleh karya putra Sumatera Barat bernama Fajar di-tag langsung. Novario tuh. Langsung di-tag orangnya. Ada nggak komen nggak si Fajar ya? Musuh pantang dicari, kalau basbok pantang dilakan. Ah, ini udah bahasa Padang nih, bro. aja, kostek udah, woi. Gue nggak tahu nih. Bahasa Padang, bro, nggak ngerti gua. Udah bahasa Padang semua tuh. Komplit. Itu bukannya dari hasil pemenang karya anak Minang? Dikomporin lo. Lagian nyari-nyari sih. Coba reply. Benar bosku, sudah disaring beberapa contoh dan rakyat yang voting. Dia maunya desain dia yang dipilih kali. Emang dia yang desain? Oh, dia ini hasil dari kekalahan. Emang dia yang desain? Enggak lah, kayaknya nggak bisa begini. Pakai AI lebih bagus, masukin aja prompt konsep logonya. Sorry buat yang bikin. Siapa sih? Mas Nors, coba aku melihat Mas Nors. Lihat nih Mas Nors ya. Oke, pakai AI lebih bagus. Balasannya juga. Maksudnya, kalau lu tahu gampang kenapa lu nggak bikin, Cong? Yang milih voting itu kan juga masyarakat, masih aja kudet. Iya, memang. Yang milih masyarakat loh. Saking mesranya dibuat inisial nama mereka. Kacau Konoha ini. Apa sih? Orang yang milih masyarakat? Wah, kacau sih, ini banyak banget sih orang-orang. Nah, itu tuh. Apa? Izin berpendapat. Apapun diledek, apapun dicocokologi, karya anak bangsa diketawain dan dihina salah-salahan. Diselipkan fitnah demi menjaga selalu viral di media sosial, apapun dilakukan. Iya. Malah ujung-ujungnya jualan. Kocak lo, Roy. Lu kayaknya nggak sakti lu. Roy Boti. Ayo next. Oh, Roy. Pemilik telur masih menunggu etikat baik warga Purbalingga yang jarah telur saat terjadi kecelakaan. Parah. Ada Roy Sakti nggak tuh di? Ada, pasti ada Roy Sakti. IQ gorila. Reboti. Bro. Tonton. Gue nyari Roy Sakti di situ. Ada tuh yang Cari rambutnya ombre. Lumayan. Pede dia bawa 2 kresek tuh. Ya ampun SDM gini amat ya. Bawa plastik, dipilih telurnya anjing. Senyum dia. Lur kepada mering totokan ke Mana orangnya di dalam truk? Dok semobil guling ansur kabeh pada ditutur sing bener ke. Kon pada dari dewek-dewek. Sian cai. Orang itu pada sudah repot udah harus ngoni seperti harus tengah peti. Bisa dipilih anjing. Dipilihin anjir telurnya. Berarti gua coba tanggapan kalian gimana? Gua ya. Mereka ini bukannya sama juga kan yang sering teriak-teriak pemerintah korupsi, maling gitu-gitu. Baru mau ngomong kayak gitu. Sama aja kan sama rakyatnya. Iya. Rakyat sama pemerintah, 11-12 pemerintah kan lahir dari rakyat juga. Iya. Udah, emang mental korupsinya tuh udah ada dari miskin, pas miskin tuh udah ada. Jadi pas kaya makin maruk, sama aja. Gue ngeliat gini udah konyol. Cuman kalau sampai rumah dia buat telur sebanyak ini kan terus ditanya gitu ya sama orang rumah. Dapat dari mana? Itu ada yang tabrakan. Terus pada ketawa ya. Anjing. Sakit cok orang. Emang gimana ya cara mengatasi ya? Perkara SDM coy. Perkara SDM ini mah udah kagak bisa diapa-apain. Udah gak bisa dikomen lagi nih. Iya. Udah bingung gua, coba ya lihat komentarnya. Amin nauzubillah, apa enaknya makan yang haram. Kemarin di Sumbar kecelakaan truk telur sama warga dibeli Respect Sumbar. Respect Sumbar. Ini di mana nih? Ini di mana? Purbalingga. Gue tahu lu mau ngomong. Barusan mau keluar juga tuh mulut. Maksudnya yang mau keluar itu jangan ngambil telur. Jangan ngambil Bisa telur. ada orang yang kena musibah. Betul. Emang apa sih? Enggak, ntar nggak diikat. Saya tidak terjebak.
Ibu yang pakai dasar merah malu sama perhiasan di tangan sama leher tapi masih menjarah telur orang yang lagi kena musibah. Ini nih berarti nih. Anjing definisi yang haram cuma babi. Telur hasil menjarah pun tetap. Itu maksud gue. Lalu keren Rizka. Itu adalah suara kita juga di sini. Respect. Seperti biasa, kita biasanya milih salah satu yang paling gong yang mana. Kalau gue, nih si telur nih. Telur. Emang telur nih bangke banget nih orang-orang nih. Topnya karena gue marah banget ngeliatnya tuh anjing. Kalau lo apa nih? Kalau gua Roy. Oh itu kan ya anjing. Gue Roy, gue sebel banget anjir sumpah. Gue nggak ngerti gue maksudnya apa dia kayak gitu tuh. Kayak ngapain ngatain logo, terus habis itu ujungnya promosi logo yang dipilih masyarakat, dibuat sama anak bangsa gitu loh. Padahal itu udah fair banget ya, e-votingnya juga dari masyarakat juga. Iya, kalau mau kritik kasih masukan mah nggak apa-apa. Disamain sama Boti, Bowo Teddy. Kacau. Itu perlu dipertanyakan identitas Kacau. itu, segala macam dikritik. Makanya gue juga bingung dari Roy Sakti, Roy Boti. Kalau gue ingat satu nih, kita konten tuh, gong tuh. Anak abah gagal move on tuh. Gitu. Gong tuh. Emang gitu? Iya. Anak abah gagal move on ya. Iya, anak abah. Dia tuh ya, bukan gua ngomong. Iya emang anak abah tuh gagal move on. Semuanya. Bahas-bahas pilpres mulu. Lu tinggal di mana sih? Jakarta Utara. Dia jauh banget. Bohong. Oke, semuanya ya udah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Peace.